أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farunta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sodako zakatul Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsiran. tentunya enak bisa. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Rindang. Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara.
ya dekat stadion Siliwangi gimana Bapak? Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutaqin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TPDM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PPA Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPA Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM? Terima kasih Anda telah kembali hadir sore hari ini bergabung bersama kami tentunya di program Dialis Sore ya. Untuk edisi hari ini sekarang hari apa ya? Hari Rabu sekarang ya. Tanggal 14 Juli 2021 atau juga yang bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah. Saya Gilang Satriadi juga insya Allah tentunya sampai dengan pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin yang insya Allah juga beliau di kesempatan sore hari ini beliau akan menyampaikan tausiah singkat yang untuk kita simak tentunya di kesempatan sore hari ini akan membahas sebuah tema. Mana Kang Yana punten temanya kita lihat dulu. Nah ini dia, adab terhadap diri sendiri. Jangan lupa sahabat Dialis untuk tentunya selalu menyimak dengan baik-baik ya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin, karena siapa tahu nanti di kesempatan sore hari ini juga insya Allah Gilang akan memberikan voucher ya, voucher Mimo mie bakso ceker dan jus. Seperti biasa kita akan berikan pertanyaan kepada sahabat Dialis untuk dijawab. Nah mungkin nanti pertanyaan yang Gilang ajukan itu ada di seputar tema tausiah atau di seputar tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin sore hari ini. Untuk Anda yang ingin juga menikmati berbagai macam menu-menu terbaru tentunya ya dari Mimo, ini dia ya sambil menunggu Pak Ustadz. Nah, kita kasih informasi juga nih untuk sahabat Dialis yang doyan sekali atau suka banget yang namanya bakso. Ini perlu dicoba, wajib dicoba juga nih ya. Dua menu terbaru di dapur Mimo Bakso Ceker. Ini ada yang pertama, bakso balungan. Nah, balungan itu adalah balungan iga yang empuk dan gurih dipadukan dengan lezatnya bakso daging yang pastinya ini akan memanjakan selera kuliner semua pelanggan setia Mimo Bakso Ceker. Wah, luar biasa sekali ya. Selanjutnya juga ada cemo iga. Ini adalah iga yang empuk juga dengan rasa yang menembus sampai ke tulannya. Jadi ingin mencobanya juga ya Gilang ya. Disentuh dengan bumbu cemo khas dapur Mimo. Kalau penasaran ya kayak Gilang juga penasaran, ayo nanti kita bareng-bareng ya untuk datang ke Mimo nih, Mimo Mie Bakso Ceker. Alamatnya di Jalan HMS Mintarja SH Gang Harjo nomor 55B RT 3 RW 3 Baros Kota Cimahi. Nah kalau misalkan sahabat Dialis juga ini mau mesen aja kan Gilang, bisa nggak mesen aja? Boleh, silakan ya, coba-coba dulu untuk cari informasinya dengan telepon ke Mimo Mie Bakso Ceker. Ini teleponnya bisa dihubungi di 022
8661 8430 atau juga di 0821 1123 8364. Pokoknya nih Mimo Bakso Ceker itu adalah wisata kuliner di kota Cimahi ya. Jadi nih sahabat dialis tentunya kayaknya sih belum pernah ke Cimahi deh kalau belum mampir ke Mimo Bakso Ceker. Iya ya. Makanya kalau ke Cimahi jangan lupa ya untuk mampir ke Mimo Bakso Ceker. Baik. Banyak sekali juga ya menu-menu yang lainnya yang bisa ditemukan atau bisa dicoba di Mimo. Tapi kalau penasaran mah nggak, silakan datang aja langsung ke sana ya. Nah, kembali ke kebersamaan kita sore hari ini sahabat Dialis. Mungkin nanti ada yang punya pertanyaan baik ke seputar tema maupun juga di luar tema tausiahnya, silakan ya. Sahabat Dialis juga dapat berdialog langsung kepada Pak Ustadz, bertanya langsung ini melalui telepon WhatsApp. Ingat yang dipergunakan telepon WhatsApp-nya ya di 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp ataupun juga Anda yang menyimak melalui TV DM ya, menyimak melalui Facebooknya di DM streaming. Di kolom komentarnya juga silakan sahabat Dialis dapat menuliskan pertanyaan yang insya Allah kita akan bahas tentunya sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya tentunya kita akan sapa-sapa dulu ya Pak Ustadz sebagai narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Rabu lagi bilang ya? Hari Rabu lagi sekarang. Alhamdulillah. Ini mengenai tema tausiah sore hari ini maksudnya yang akan dibahas ini mengenai adab terhadap diri sendiri Pak Ustadz. Insyaallah ya. Adab terhadap diri sendiri. Nah, baik sahabat Dialis, kalau begitu sebelum kita bersama-sama menyimak tausiahnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini juga tentunya kita persilahkan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat Dialis radio dan TV DM rahimakumullah, dengan izin Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah kita amat sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah fi kulli hal. Hari ini, tepatnya hari sore ini, di hari Rabu, hari yang keempat di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 14 Juli 2021. Alhamdulillah, saya Aseprodin bersama Kang Gilang kali ini bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore hari, program Dialis DM Sore. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, semuanya sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga ruhaniyahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, entah itu dirawat di rumah sakit ataupun di mana saja Anda berada bersama keluarga, tabah, sobar, tetap bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Doa kami untuk semua yang sakit, insya Allah didoakan terus, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Demikian pula ini Pak Haji Uji di kawasan Sukabumi menuju Hareeng panas teris, biasa Pak Haji, insya Allah lah mengalami damang sehat lah, alhamdulillah ya, insya Allah. Demikian pula sahabat-sahabat yang sakit, dan alhamdulillah selain yang sakit juga banyak berita gembira ya. Kamu sakit tuh aja diekspos ya tuh, yang sembuh pun alhamdulillah silih bergantian ya. Yang bahagia yang mendapatkan cucu baru juga ya Pak Haji Ujai, yang sehat alhamdulillah Pak Haji Intang Suilah bersama yang lain-lainnya ya. Demikian pula Anda yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan sebagainya, tabah, sobar, bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Doa kami untuk semua,
Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana sadhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Asallallahu azim rabbal arsyil azim majusyum amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik, sahabat Jalis, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin sore hari ini. Untuk selanjutnya silahkan Pak Ustadz. Baik, tema tausiah kita sore hari ini tema baru ini ya, tema baru, yaitu adab terhadap diri sendiri. Apa yang dimaksud adab terhadap diri sendiri disebut dengan adab ma'an nafsi ya, maksudnya adalah sebagai panduan supaya kita bisa memanage, mengatur diri kita sendiri supaya menjadi orang yang selamat fid dunya, selamat fil akhirah, menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan juga bagi yang lainnya. Maka itu segala aktivitas kita itu sehari-hari harus menjadi ibadah, harus ada nilai-nilai ibadah, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga, dan orang lain. Sikap ini tentu saja sangat penting sekali. Setiap pribadi muslim memilikinya ya, hingga kita bisa mencapai kemajuan, keberhasilan, kebahagiaan. Ada 3 hal hemat saya, upaya yang harus kita perhatikan sehubungan dengan memanage diri kita sendiri itu. Yang pertama, muraqabah. Ini memang dicatat, ini penting sekali ini. Muraqabah. Ya, apa itu muraqabah? Muraqabah itu ialah keyakinan ya, senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Simpel aja, muraqabah, keyakinan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya adalah muhasabah. Apa muhasabah? Yaitu proses introspeksi diri. Siapa kita ini? Ya, proses introspeksi diri, namanya muhasabah. Sebanyak apa amal soleh kebaikan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, introspeksi diri pula, sebanyak apa amal salah kita. Bukan cuma ketaatan yang mesti diintrospeksi, terutama malah kemaksiatan, kelemahan, kekurangan, dosa, dan sebagainya. Yang ketiga, mujahadah. Apa mujahadah? Upaya kerja keras. Ya, mujahadah, upaya kerja keras untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Saya ulangi, ini penting sekali. Ada 3 upaya yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, bukan yang perhatikan, dilakukan. Ya, tatkala kita ingin meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Satu adalah muraqabah. Muraqabah artinya keyakinan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa tadi? Muhasabah, upaya atau proses introspeksi diri. Yang ketiga, mujahadah, kerja keras ya untuk meraih cita-cita yang kita harapkan. Baik, nah ketiga poin tadi hal penting hubungan dengan upaya meningkatkan kualitas diri kita sendiri ya, muraqabah, muhasabah, mujahadah, insya Allah kita akan bahas tuntas. Setiap sore di Dialis DM sore, Anda bisa nonton di TV DM atau menyimak suara kami di radio DM streaming. Kita mulai yang pertama, muraqabah, keyakinan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Artinya satu keyakinan bahwa setiap gerak dan langkah kita di alam fana ini, setiap tutur kata yang kita ucapkan,
Bahkan niat yang terbetik di hati kita sendiri semuanya tidak lepas dari pengetahuan Allah. Awas, hati-hati. Kita jangan merasa aman ya. Kalaupun kita berada di tempat yang gelap, kita berada di tempat sendirian, tidak ada orang lain, Allah Maha tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ujung surah An-Nisa ayat pertama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang selalu mengawasi kalian. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan rujukan lain lihat Quran surah Qaf surah 50 ayat 16. Ini saya lihat di WhatsApp. Alhamdulillah Pak Haji Bambang sudah membagi-bagikan materi ini. Mudah-mudahan lebih manfaat lagi, Anda bisa mendengar penjelasannya dan saya melihat materinya. Di surah Qaf surah 50 ayat 16 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan kami mengetahui benar apapun yang dibisikkan oleh manusia itu, kalaupun hanya dalam hatinya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah mengetahui betul. Jangankan apa yang kita lahirkan, apa yang kita zahirkan, kalaupun yang disembunyikan dalam hati. Contoh, ketika kita punya niat baik, baru niat baik, Allah sudah mengetahui. Maka Allah menyatakan para malaikat, catat hambaku ini telah melakukan satu poin kebaikan. Sebaliknya, ketika ada seorang manusia yang berniat jelek, Allah Maha tahu. Tapi Allah beritakan jangan dulu dicatat bahwa dia melakukan kejahatan karena baru niatnya. Tapi kalau sudah dilakukan niat jahatnya itu, catat satu poin kejahatan. Nah, yang lebih hebat lagi di ujung ayat 16 Qaf ayat 5, surah 50 ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat lagi kepadanya daripada urat lehernya. Masya Allah. Ini bahasa yang hebat nih. Min hablil warid, urat leher. Urat leher ini bukan dekat lagi sama kita, nempel. Bisa kepegang kan nih urat leher. Nah, Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia ketimbang urat lehernya. Apa maknanya? Ya tentu dimaknai kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah betul-betul menguasai semua makhluknya di alam fana ini. Ayat 17. Iztalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah, kata Allah, ketika mencatat, yakni ketika menulis, siapa? Al-mutalaqiyani, dua malaikat yang ditugasi mencatat amal setiap apa yang dilakukan oleh umat manusia, 'anil yamini wa 'anil shimal. Yang satu selalu berada di sebelah kanan manusia, yang satu lagi malaikat berada di sebelah kiri manusia. Kanan dan kiri manusia selalu dikawal oleh dua malaikat ini yang Allah tugaskan. Masya Allah. Kalau sekarang di dunia teknologi ada yang sebut CCTV, nah ilangnya ada disebut detektor, apalagi, Masya Allah ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam fana ini dengan teknologi canggih yang serba digital itu bisa diketahui, ya, bisa diketahui. Dimanapun bisa klik, ya apa namanya itu di film itu hebat tuh, dicari itu titik lokasinya itu. Ya. Masya Allah. Oh. Nah, teknologi Allah jauh lebih canggih ketimbang itu. Ya, al-mutalaqiyan, Allah mengutus dua malaikat yang selalu mendampingi umat manusia. Yang pertama 'anil yamini, dia berada di sebelah kanannya, wa an shimali, yang kedua malaikat yang ada di sebelah kirinya, ya, dan mereka dalam keadaan duduk qa'id, artinya mencatat benar-benar, merekam betul-betul, tidak ada yang lolos di pencatatan para malaikat itu. Artinya apa? Dipastikan manusia tidak ada yang bisa yang menghindar
dari apa yang Allah rekam melalui petugas-petugas para malaikatnya. Apalagi di ayat ke-18-nya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang dikatakan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir, itu malaikat raqib dan atid. Masya Allah. Makanya rukun iman yang kedua itu setelah rukun iman pada Allah, iman kepada malaikat. Nah, kalau kita sudah iman pada malaikat dan segala ilmunya, maka insya Allah tidak mungkin seorang yang beriman pada malaikat macam-macam lagi di hidupnya. Tidak mungkin dia akan berbohong, menyalahi amanah, tidak mungkin. Apalagi berbuat kejahatan, buat kezaliman. Kenapa? Karena dirinya muraqabah, merasa benar-benar takut pada Allah Azza wa Jalla yang setiap saat, tiada jam, menit, bahkan detik pun yang lolos di penghisaban, penglihatan Allah Azza wa Jalla dengan dua malaikat yang ditugaskan kepada kita. Dan nanti di yaumil kiamah, nah para malaikat dia akan melaporkan apa yang kita lakukan, dan kita nggak bisa mengelak. Ya, mulut lidah yang ular elol ini, yang suka bicara bohong ini, yang bisa memfitnah ini, ditutup rapat di yaumil kiamah di hadapan Jaksa yang Maha Agung, Hakim yang Maha Adil, Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin lagi kita bisa berkilah. Kenapa? Yang akan ngomong nih anggota tangan kita, tangan kan kita akan bicara, kaki kita akan bicara. Yaumaidin tuhbisu akhbara, yaumaidin, pada hari itu bumi pun akan ikut bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malha yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan ngomong nanti. Tempat kita berpijak, tempat kita duduk, tempat kita melakukan apapun akan bicara akhbaraha, mengabarkan beritanya apa yang kita lakukan. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita memiliki sifat muraqabah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Yaris, alhamdulillah kembali di kesempatan sore hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Aseprohidin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya silakan kita masuki sesi dialog interaktif Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah. Silakan ya. Sahabat Yaris melalui WhatsApp dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245 ataupun juga melalui kolom komentar di Facebooknya DM Streaming. Seperti sore hari ini sudah yang bertanya Pak Ustadz melalui kolom komentar, jadi kita langsung saja untuk membahas pertanyaan dari sahabat Yaris. Baik, dari Ibu Sintia Pursari mau bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Apakah sama disebut gibah kah Pak Ustadz apabila kita membicarakan hal negatif atau positif seseorang gitu Pak Ustadz ya? Namun tidak disebutkan sih namanya itu atau identitasnya siapa gitu Pak Ustadz. Akan tetapi mungkin semuanya tahu bahwa tujuan pembicaraan itu mengarah kepada satu orang gitu Pak Ustadz. Nah itu dia. Itu dia. Ya, kalaupun nggak disebutkan nama orangnya, ketika orang tahu siapa yang dimaksud, ya itulah gibah. Itu. Jadi gibah itu Rasulullah SAW menyatakan membicarakan aib, berita-berita jelek seseorang di belakang yang bersangkutan. Itu. Kalau di depannya bukan gibah, kritik mungkin, ya, atau saran. Sehingga kalau didengar karena di belakangnya kan orang itu nggak akan terima. Ada sahabat yang bertanya Rasul, gimana kalau memang tidak benar si eta mah kitu. Kan kita bilang puntennya set gibah imah asli nyaan swear kok janji waduh pakai swear segala. Rasul mengatakan Yesus itulah gibah. Apalagi kalau tidak sesuai dan aslinya, itulah fitnah. Ya. Anda tahu dosa ghibah? Coba diperiksa Al-Hujurat. Ya, surah 49 surah 49 ayat 12. Ya, Allah mengumpamakan seperti ya ayyuhallazina amanu sanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Satu, sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Dua, yang kedua adalah
Ya, wala tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, wala yaltab ba'dukum ba'du, jangan menggunjing. Nah, ini gimana? Sebagian di antara kalian kepada sebagian yang lain. Allah mengumpamakan, apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaramu? Masya Allah. Fakaritumu, misalnya kalian akan jijik kepadanya. Kenapa dikatakan memakan bangkai daging saudaranya? Lihat Ahzab sebelumnya ayat 10. Karena kita itu sama mukmin, saya, Kang Gilang, Anda semua, innamal mu'minuna ikhwah, disatukan oleh Allah, kalian ini adalah saudara seiman, seislam. Makanya ketika kita menjelekkan saudara kita sesama mukmin, sama saja dengan menjelekkan diri kita. Nyata kan surangan, gitu kan? Makanya Allah mengumpamakan seperti yang makan daging bangkai saudaranya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita menuju pertanyaan yang lainnya, ini Gilang punya satu pertanyaan untuk sahabat Yalis untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Pertanyaannya begini, dari 3 upaya yang harus kita perhatikan dan juga dilakukan ya untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, itu diantaranya ada tadi yang dijelaskan mengenai muhasabah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan muhasabah itu? Mudah sekali ya. Kalau Anda sudah mengetahui jawabannya, silakan langsung melalui telepon ya, tidak melalui kolom komentar Facebook dulu jawabannya ya. Melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. Silakan jawab melalui telepon. Apa yang dimaksud dengan muhasabah? Baik, sambil menunggu yang mau menjawab Pak Ustadz, kita bahas kembali pertanyaan yang lainnya. Begini Pak Ustadz, ini dari Dwi Astuti yang melalui Facebook bertanya, kalau kita menebang dan menjual pohon kayu Pak Ustadz, itu apakah harus dikeluarkan zakatnya kah Pak Ustadz? Ya, yang termasuk objek atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5 kan. Emas perhiasan, pertanian, peternakan, tijarah atau perdagangan rikas. Itu. Nah, Anda punya perkebunan. Nah, perkebunan yang wajib dikeluarkan zakat itu perkebunan yang menghasilkan biji-bijian. Ya. Adapun kayu dan sebagainya itu tidak termasuk pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kemudian Anda bisniskan, dijual belikan, mungkin nilainya lebih mahal ketimbang beras, padi yang wajib zakat, ya, kedelai, kentang dan sebagainya. Maka itu nanti kena wajib zakatnya, zakat tijarah. Alladinu ilal bai', dikeluarkan dari produk atau barang dagangan yang akan Anda jual belikan. Itu ya. Terima kasih. Baik, dampaknya melalui telepon ada yang mau menjawabkan Kang Yana? Mangga, silahkan. Jawab pertanyaan untuk mendapatkan satu buah voucher dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan muhasabah? Mudah sekali. Muhasabah. Muhasabah. Baik. Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Boleh dimiringkan dulu posisinya? Oh, boleh. Posisi HP-nya. Nah, luar biasa. Full layar ya, Insya Allah. Baik, Ibu dengan Ibu. Salam. Samsul Tanjung Sari. Ibu Samsul di Tanjung Sari. Masya Allah, sehat Bu ya, Bapak sehat, semua keluarga sehat. Alhamdulillah. Ibu mau menjawab pertanyaannya ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Apa yang dimaksud dengan muhasabah itu Bu? Proses introspeksi diri. Proses introspeksi diri, betul sekali Mas. Betul, Alhamdulillah. Ibu mendapatkan satu buah voucher ya Bu ya, persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus ini untuk 2 orang. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung. Artinya Alhamdulillah memperhatikan apa memperhatikan ya Mas ya. Masya Allah ya. Emang kita berusaha untuk menyampaikan materi ini tidak hanya lewat TV ya, lewat radio juga di-share materinya oleh tim kita ini, hingga insya Allah mudah-mudahan udah paham, kemudian bisa disebarkan lagi sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya.
Untuk Anda yang belum berkesempatan mendapatkan satu buah voucher, jangan khawatir, insya Allah nanti di kesempatan sore hari ini kita akan memberikan satu lagi voucher untuk Anda. Ditunggu saja ya nanti pertanyaannya. Baik, kembali ke pertanyaan dari sahabat Dialis Ustaz. Ustaz, ini terhadap diri sendiri itu Pak Ustaz ya. Ada yang dikatakan bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri. Nah, apa maksudnya Pak Ustaz? Betul. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Betul. Siapa sih yang tidak sayang pada diri kita? Kecuali diri kita sendiri kan? Mana faktanya? Ibu-ibu ngundang dos pada kauleman sok. Udah deng 2 jam kan? Ya, ketika kita ada badan kita yang sakit, Masya Allah. Ketika lapar kan nyari bakso mimo. Langsung yang terpikir bakso mimo pas lapar itu ya. Itu ini artinya kita mencintai diri sendiri. Tapi hati-hati, mencintai diri sendiri ini yang jelaskan dalam tema di layar kaca adab terhadap diri sendiri harus yang benar. Diri ini kalau kita betul-betul cinta pada diri kita ini harus betul-betul diarahkan oleh kita supaya ada di jalan yang Allah ridhoi. Jangan menentang syariat. Sehingga kalau kita ada di jalan yang Allah ridhoi, maka insya Allah hidup kita ini akan bahagia, akan selamat fid dunya wal akhirah. Nah, bagaimana cara mencintai diri sendiri? 3 tadi, ya. Yang pertama muraqabah, kemudian muhasabah, satu lagi mujahadah. Ya, kita lanjutkan kembali melalui pesan WhatsApp-nya di 082120204245. Begini Pak Ustaz, berdosakah kita Pak Ustaz apabila kita mungkin lebih mengutamakan diri kita sendiri Pak Ustaz di saat orang lain ada yang membutuhkan pertolongan kita, mungkin seperti itu maksudnya Pak Ustaz? Ya, bagus. Karena kondisi kita juga Pak Ustaz membutuhkan hal itu dalam arti kata ini ketika misalkan ada yang mau minjem uang, mungkin begitu maksudnya ini ya. Ada yang mau minjem, sementara kita juga perlu orang lain mau minjem ini, jadi kita mengutamakan diri kita aja deh untuk menggunakan uang itu gitu. Yang tepat hemat saya bahasanya profesional. Profesional. Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai kepada dirinya sendiri. Jadi nggak boleh ya kita mengutamakan diri sendiri sementara orang yang terlantar. Padahal kita punya kemampuan. Nah, itu semua kita ya. Itu, jadi kita profesional. Ya kita ketika kita punya makanan misalnya yang satu suap, bingung ya. Dimakan saya teman kita mati. Ayo mau hilang. Dikasih sama teman saya mati. Bagi 2. Nah, inilah hebatnya ukhuwah yang dibangun oleh kaum muhajirin dan kaum ansor waktu di Madinah. Itu cukup jadi contoh untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan nih TV DM ini, radio DM ini sebagai media yang bisa menjadikan betul-betul tercipta apa yang disebut dengan dalam Al-Quran ruhama'u bainahum, saling mencintai, mengasihi, menyayangi antar sesama muslim. Insya Allah ya kita akan kembangkan nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Mimo juga yang menyimak Dialis sore hari ini. Juga ada Pak Beli, Ibu Haja Kokom juga di kawasan Raja Wali. Terima kasih. Di kawasan Margahayu Raya juga ada Ibu Dwi Astuti dan yang lain juga. Terima kasih. Ibu Haja Damang ya, salam ke Pak Haji Abdul Aziz, Damang sehat. Beliau yang menanya apa nih? Menembang dan menjual pohon kayu beliau ya? Iya betul. Ya. Tadi sudah dibahas saja. Menjual Bu ya itu. Kalau saya tambahkan, kalau hanya menjual aja infak aja Bu. Ya, ibu jual. Tapi kalau misalnya jadi jual beli yang tentunya kayu, ya itu nanti kena zakat tijarah 12%. Kalau ibu punya kayu ditebang, dijual, infak saja. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya melalui telepon. Alhamdulillah, mangga. Kita sapa dulu penelpon, silakan. Sudah terhubung, Angira, melalui teleponnya. Baik, kita tunggu di 0821 2020 4245. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Pak Ustadz? Ya, dengan siapa di mana Bu? Dengan Bu Yandan di Buah Batu. Ibu Haja Yandan. Mangga, silakan Bu Haja.
tadi Ustaz menerangkan Ya. bahwa kita dicatat amalan oleh 2 malaikat. Betul. Terus anu dicatatnya amalan yang dohir. Nah, Soalnya kan di surat Al-Adiyat ya. 9 sampai 11 itu kan ada wahu silama fi sudur. Itu yang tahu Sudur. kan hanya Allah. Ya. Minta diterangkan Pak Ustaz. Baik. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Adiyat dari 9 sampai 11. Iya, siap. Terima kasih. Ibu Wajayan juga untuk Bapak Haji Abdul Syukur di Buah Batu, Damang sehat walafiat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, beliau udah masuk grup ini? Udah ya? Udah masuk? Oh belum? Oh, nanti bisa dimasukkan biar nanti dapat kiriman materi yang tadi kita bahas itu. Ya, kembali aja Bu kepada pernyataan Allah Azza wa Jalla, surat yang Ibu sampaikan tadi juga surah Qaf 50-16 itu sama intinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi bukan hanya amalan dohir saja. Bukan hanyalah amalan lahir saja, termasuk amalan batin. Ya, ma tuwaswisu bihi nafsu, apapun yang dibisikkan dalam hati manusia itu semua diketahui oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla ya melalui 2 malaikat yang dikasih tugas. Qaf ayat 17 ya, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa ashwani shimali qa'id. Dicatat oleh para malaikat itu yang ada di sebelah kanan kiri manusia. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga jadi ibrah untuk kita bahwa kita harus lebih hati-hati lagi dalam bertutur kata, bertindak, berucap. Hati-hati, ada merekam kiri kanannya teknologi Allah Azza wa Jalla dengan 2 malaikat yang tidak pernah tidur. Masya Allah. Atau nuhun Bu aja, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Namun sebelumnya juga terima kasih kepada Mama Ida di kawasan Sasak Batu juga hadir sore hari ini. Ada Nenek Naura ya di kawasan Nanjung juga terima kasih. Di kawasan Cipatik juga ada Teh Sandi. Terima kasih juga menyimak dialog sore hari ini. Pak Ustaz, pertanyaan dari sahabat dialog begini. Ya. Apa kiat-kiatnya Pak Ustaz supaya kita tidak mengeluh terhadap kekurangan diri yang kita miliki Pak Ustaz? Wah, bagus pertanyaannya ini ya. Kiat-kiatnya ada tasyakur binikmah. Ini tema ini pas saya siapkan untuk nanti subuh ya di Rama FM, di Dialis Rama FM saya siapkan cara mensyukuri nikmat. Bersama kita nih? Disebut panggilan ya? Insya Allah Ustaz. Ya, cara mensyukuri nikmat. Nanti Anda simak ya. Ada 6 poin itu. Di antaranya ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang tidak pernah mengeluh dan kondisi apapun yang Allah berikan pada kita, maka seyogianya kita harus banyak bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika ahadits. Seyogianya kita harus banyak menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saya sering katakan, sekecil apapun nikmat Allah berikan, syukuri. Alhamdulillah fi kulli hal, dalam segala hal. Ya. Bahkan bukan hanya sekecil nikmat, dalam kondisi apapun kondisi Anda, selalu kita ucapkan alhamdulillah. Maka dengan ucapan alhamdulillah itu maka akan timbul syukur, optimisme, husnuzon pada Allah, dan insya Allah pada gilirannya kita tidak akan pernah mengeluh, insya Allah. Kawasan Tanjung Sari terima kasih, ada Ibu Ika juga terima kasih, Pak Samsul Arvin juga hadir dari kawasan Tanjung Sari, terima kasih semuanya. Ustaz, pertanyaan yang lainnya dari sahabat Yalis melalui WhatsApp-nya begini Pak Ustaz. Ini mau bertanya, kan semua yang terjadi pada diri kita itu merupakan takdir dari Allah kan ya Pak Ustaz ya? Betul. Nah, ini kalau misalkan perceraian yang terjadi, apakah itu juga ditakdirkan oleh Allah kah? Atau memang itu bukan jodoh kita Pak Ustaz? Iya. Ya, 4 hal yang Allah tentukan sejak zaman ajali. Disebut zaman ajal itu sebelum Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Ya, usia kita, jodoh kita, ya, kemudian apa, nasib baik buruk kita, termasuk jenis kelamin ketika kita dilahirkan. Semuanya adalah ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Makanya beriman pada takdir itu genggaman ke-6 kan, terus betul-betul kita bisa merealisasikan konteks kehidupan keseharian. Orang yang beriman pada takdir Allah yakin tidak akan mengeluh. Apapun yang menimpa dirinya, dia akan menerima dengan penuh kelapangan. Wah, ini adalah qadarullah. Ini adalah ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Allah Zat yang Maha Tahu segalanya. Allah sudah mengukur itu, harus disesuaikan dengan kemampuan kita.
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Makanya dia akan menerima dengan penuh kesabaran, ya, penuh ketawakalan. Disitulah sebetulnya, ya, kalaupun musibah bentuknya akan berubah menjadi anugerah, menjadi pahala, ya. Baik, selanjutnya sahabat Jelis, Anda silakan dapat bergabung kembali melalui telepon ya di 0821 20 20 4245, ataupun juga pertanyaannya dapat dikirimkan atau dapat menulis pertanyaannya melalui kolom komentar Facebooknya ya, di Facebooknya DM Streaming. Untuk Anda yang menyimak program ini melalui live Facebooknya tentunya ya, di TV DM Streaming. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari sahabat Jelis begini, Pak Ustadz mau bertanya ini mengenai orang yang ditinggikan derajatnya adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, ilmu yang bagaimana kan ya Pak Ustadz, atau ilmu dalam hal apa yang dimaksud di situ Pak Ustadz? Itu di Al-Mujadilah ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Ya, ilmu yang bagaimana? Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bih. Entah itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dua-duanya sama. Ya, man arada hayatad dunya fa'ali bil ilmi wa man arada hayatad fa'ali bil ilmi. Siapa yang sukses dunia, carilah dengan ilmunya, ilmu dunia. Macam ini kita bisa siaran dengan ilmu kan hilang ini. Alhamdulillah kan, ya anak kita tim IT DM kita, kalaupun ya kita akui masih lengkah halu baru belajar. Alhamdulillah kita bisa menemui Anda dakwah Quran Sunnah ini melalui televisi, ya, melalui radio. Ini ilmu. Ketika ilmu itu memang kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya, bahkan sepenuhnya untuk mencapai kebaikan akhirat, untuk mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah seperti ini, maka insya Allah ya Allah akan mengangkat kita ketika kita beriman dan berilmu. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya masih ya melalui pesan WhatsApp-nya 0821 20 20 4245. Selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan dari sahabat ini begini. Untuk mendapatkan surga Allah Pak Ustadz, apakah kita harus selalu menjadi ahli agama dan ahli ibadah Pak Ustadz? Lantas bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan ilmu, nah ini kembali ke ilmu dalam hal agama kita ini tidak terlalu bagus gitu Pak Ustadz, hanya sedikit gitu, apakah itu masih berkesempatankah kita mendapatkan surga Allah kah? Mungkin begitu maksudnya. Jawabannya hanya satu kata aja, satu isi dalam Al-Quran. Ketika kita ingin menjadi bagian ahlul jannah, ahli surga, hanya satu kalimat, satu kata, jadilah orang yang bertakwa. Cuma itu, bertakwa. Ya, tidak mesti harus jadi profesor doktor. Tidak mesti harus jadi dokter dulu, kuliah dulu, nggak sekolah pun, nggak bisa baca pun, Anda bertakwa, berhak dapat surga. Mana ayatnya? Ali Imran 133, Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal aq'idat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, aidat lil muttaqin, yang disediakan khususon hanya bagi mereka yang bertakwa. Itu emang salah satu di antara kita yang bertakwa, dia akan selalu ya berusaha untuk menambah ilmu wawasan, iya kan? Gitu. Baik, terima kasih. Ya, ini mau melalui telepon, Pak Ustadz. Oh, ada yang bertanya juga ya, ini melalui WhatsApp-nya atau telepon off air nampaknya ya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya zakat tanpa pengetahuan suami? Pertanyaan dari kawasan Nanjung, tadi ada ibu siapa? Kang Yana punten? Ibu Mahani ya, di kawasan Nanjung. Ya, zakat apa Bu? Zakat apa? Ya, istilah dulu Bu ya. Itu. Ya pada prinsipnya zakat itu kewajiban pribadi, bukan kewajiban keluarga. Mungkin ibu beli perhiasan emas misalnya, karena ibu tidak menjelaskan zakat apa, maka ibu wajib mengeluarkannya. Ya, diketahui atau tidak diketahui oleh suami itu kewajiban ibu. Ketika ibu membeli perhiasan, sebelum dipakai keluarkan 2,5% dari nilai nominalnya Bu ya. Itu kecuali kalau zakat usaha bersama dengan suami misalnya, ibu punya modal, maka ibu wajib melakukan zakat 2,5%. Ini harus diketahui oleh suami kalau memang kerjasama dengan suami ya.
Terima kasih Bu, alhamdulillah. Dan ada yang ingin mengirimkan zakat, menitipkan saya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, mangga. Di bawah di tertek ada tuh nomor rekening DM ya, BNI Syariah atau BSI ya sekarang. 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Anda bisa salurkan melalui Darul Mutakin ya. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi untuk Anda untuk mendapatkan satu buah voucher dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Dah. Kembali pertanyaan ini silakan dijawab melalui telepon WhatsApp-nya di 0821 2020 4245. Anda yang sudah tahu jawabannya jangan dulu menjawab melalui kolom komentar Facebook ya, lewat telepon dulu. Insyaallah. Juga yang sudah pernah mendapatkan, kita berikan kesempatan yang lain untuk mendapatkan vouchernya ya. Sebutkan 3 upaya yang harus kita perhatikan dan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dalam tausiahnya ya. Apa saja tuh 3 hal atau 3 upaya yang harus kita perhatikan dan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Tidak usah dijelasan ya, istilahnya aja. Boleh. Ini melalui video call Kang Yana ya. Melalui video call saja di WA-nya 08 21 20 20 4245. Baik, sambil menunggu yang mau menjawab Ustaz, ini juga ada pertanyaan lain. Waktunya efektifkan betul, manfaatkan. Silakan. Dari sahabat Jalis begini Pak Ustaz. Pak Ustaz, apabila saya sebagai suami membatasi pergaulan istri, maksudnya supaya istri tidak atau terhindar dari pergaulan seperti ghibah dan lain sebagainya, begitu Pak Ustaz ya? Ya. Itu apakah saya berdosa ke Pak Ustaz atau termasuk menzolimi istri saya sendiri nggak Pak Ustaz? Oh tidak Pak, itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai suami. Ya, Bapak berarti melaksanakan firman Allah di At-Tahrib surah 66 ayat 6 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kita ya termasuk anak-anak istri kita. Naro dari api neraka. Maksudnya pertama kita harus menjauhkan anak istri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, termasuk apa bilang apa sih? Ghibah, pergaulan dan sebagainya, mengarah kepada azab neraka. Yang kedua, sebaliknya harus mendidik mereka menjadi istri yang salihah, berjilbab, rajin ngaji dan sebagainya. Anak-anak kita pun sama demikian. Tidak termasuk mendolimi, bahkan itu termasuk kewajiban kita. Begitu. Dan ketika para istri Anda punya suami yang seperti itu, harus berterima kasih, alhamdulillah, berarti suami tanggung jawab. Ya. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya melalui kolom komentar Pak Ustaz. Ya, ini ada Mas Adi Nugroho bertanya Pak Ustaz. Mas Adi silakan Mas Adi, Jawa Timur ya? Dari Kediri ya Pak Ustaz. Iya. Kediri Mas Adi Nugroho. Jawa Timur kan? Iya mungkin. Ya. Mas Adi bertanya Mas Adi begini. Apakah berdosa jika saya bertamu ke rumah teman perempuan yang notabene sudah bersuami Pak Ustaz, dan kebetulan suaminya pada saat itu tidak ada di rumah. Berdosa nggak Pak Ustaz? Ya. Ketika ada laki-laki yang datang pada rumah seorang istri yang sudah bersuami, suami tidak ada. Itu namanya ikhtilat. Ya, termasuk muten. Kalaupun kita niatnya baik ini, jangan sampai masuk. Kalau udah tahu bahwa di rumah tersebut nggak ada suaminya, atau paling tidak ada mahram yang menyertainya, dia sendirian, yang jadi masuk. Itu nanti akan jadi berkhalwat nantinya, kena fitnah nanti, disangkanya kita dua-duanya yang lain. Itu Mas Adi ya. Waalaikumsalam. Ibu ada bapak? Nggak ada. Kebenaran lah, jangan. Puntennya guyonnya Mas Adi ya. Jangan. Ya Bu, nggak apa-apa, nanti aja. Nanti bapak pulangnya berapa? Nanti sore. Nanti aja. Gitu ya. Itu. Terima kasih Mas Adi ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz dari sahabat Jalis yang melalui pesan WhatsApp ini ya 0821 2020 4245. Begini Pak Ustaz. Pak Ustaz begini, mau bertanya Pak Ustaz. Kalau misalkan kita masih merasa banyak kekurangan gitu Pak Ustaz ya dalam diri kita sendiri. Nah, apakah benar Pak Ustaz bahwa pada saat itu kita tidak boleh atau kita menjadi ragu gitu Pak Ustaz untuk memberikan masukan kepada orang lain gitu Pak Ustaz, atau untuk mengkoreksi orang lain, atau bagaimana sebaiknya Pak Ustaz?
memberitahu orang lain yang keliru itu merupakan salah satu hak muslim antar muslim. Di Al-Quran disebutkan watawasyu bil haqqi watawasyu sabr. Kita diharuskan untuk saling memberikan nasihat dalam hak dan dalam kesabaran. Kalaupun kita pun nggak merasa paling benar. Karena memang di dunia nggak ada manusia yang paling benar, nggak ada manusia yang sempurna. Justru orang yang merasa dirinya paling benar, pendapatnya paling benar, paling sah, itulah salah satu indikasi kesombongan. Sebaiknya ibadur rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, selalu merendah diri, rendah hati. Kalaupun dia sangat potensial. Itulah orang yang beriman itu begitu. Nah, ketika ada soal kita yang perlu kita ingatkan, dan kebetulan alhamdulillah kita diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla mengetahui, silakan ingatkan, sampaikan, ya, termasuk pribadi saya tidak merasa paling hebat, naudzubillah, jauh banget itu, ya ilmu yang Allah berikan pada saya secara pribadi mungkin satu ya gitu, cuma terpanggil dan satu kewajiban. Ketika ada yang bertanya, ya insya Allah kita jawab, berusaha dan merujuk pada dari nakliyah yang saya pahami dengan kebodohan dan kekeluargaan saya. Ya, Anda punya ragu. Ketika Anda mumpuni di bidangnya, ada keliruan, luruskan. Gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita membiarkan satu kejahatan, kemaksiatan ada di hadapan kita, bila kita tahu itu salah, kita punya kemampuan tidak action melakukan dakwah, ya kita termasuk jayus dalam hadis itu. Dan jayus orang yang a priori ya kembalilah tak kena, nah nggak boleh begitu ya. Justru banyaknya kejahatan itu diantaranya karena banyak orang-orang pintar diam, banyak orang yang soleh yang tidak ngambil tindakan. Itu ya. Terima kasih. Baik, kembali ke pertanyaan untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan Mimo, mie bakso ceker dan jus ya. Baik, pertanyaan begini, sebutkan 3 upaya yang harus kita perhatikan dan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Dan untuk saat ini, Anda yang punya atau Anda yang sudah tahu jawabannya, silahkan ya. Anda dapat menjawab melalui kolom komentar di Facebooknya DM Streaming ya, silahkan. Yang paling cepat dan paling tepat itu kita akan berikan hadiah vouchernya ya, silahkan dilanjutkan sambil menunggu Pak Ustadz pertanyaan jawaban dari sahabat Dialis. Kita akan bahas Pak Ustadz ya, satu pertanyaan lagi namanya Pak Ustadz ya, waktunya nih begini Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ketika kita bertamu kepada teman kita yang non muslim Pak Ustadz, nah pas kebetulan ini masuk waktu sholat Pak Ustadz, itu boleh nggak katanya kalau kita ikut sholat di rumahnya yang notabene non muslim gitu Pak Ustadz? Ya, baiknya di masjid ya. Ya, tiada tempat sholat yang paling utama kecuali masjid. La masjidu usisa ala taqwa. Lagian setiap langkah-langkah kaki kita menuju masjid dihitung. Anda pamit aja, mohon izin. Mungkin di sini mana masjid yang paling dekat? Itu lebih hebat lagi. Begitu ya. Kalaupun sholat dimanapun boleh. Di teman kita rumah, teman kita yang non muslim juga boleh. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, dipastikan suci, bukan hanya bersih, suci. Tidak ada berhala-berhala atau benda-benda yang disembah oleh yang bersangkutan. Itu kan. Nah, namun untuk menghilangkan keraguan ya tentu yang terbaik adalah di masjid. Oh iya, ada pertanyaan dari Ibu Ika Wartika melalui Facebooknya Pak Ustadz begini, kalau mau saum di bulan Dzulhijjah tapi masih ada hutang saum di bulan Ramadan Pak Ustadz, nah apakah kalau niat saumnya itu kodo, itu apakah tetap mendapatkan pahala Pak Ustadz di bulan Dzulhijjah ini Pak Ustadz? Maksudnya? Saum kodo? Saum kodo terus di bulan Dzulhijjah gitu Pak Ustadz. Ya boleh, kenapa tidak? Sehingga kita tidak bisa saum yang Dzulhijjah mungkin Pak Ustadz. Ya. Itu apakah mendapatkan pahala nggak Pak Ustadz? Harus bisa memilih ya. Emang saum Arafah itu kan hukumnya sunnah. Rasul ditanya an saum yaumi Arafah, ya Rasulullah, ditanya tentang saum Arafah. Faqala, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanata madhiyah wal baqiyah, akan dihapus dosa 2 tahun. Yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan melaksanakan saum sunnah 1 hari saja, Yaumul Arafah, yakni pada hari di mana jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah.
Kapan itu? Tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan hari Senin, ya, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, ya. Gitu. Nah, saum qada kan bisa di luar itu, ya kan? Ya, kalau kita cerdas dengan ilmu, saum qada lakukan di luar itu saja. Ya, tanggal 1, tanggal 4 kan bisa qada. Jadi pas tanggal 9 kita niatnya bukan qada tapi saum Arafah. Nah, tanggal 10 yaumun nahar jangan saum, nggak boleh, haram saum. Plus ayam mutasik 11, 12, 13 Zulhijjah itu jangan saum. Ya. Terima kasih. Baik, Kang Yana, apa sudah ada yang menjawab pertanyaan tadi? Oh, nampaknya sudah ya. Sudah. Ada Teh Risna di Malebar, coba kita lihat jawabannya. Iya. Muraqabah, Betul. muhasabah, dan mujahadah. Pak. Masya Allah. Dan siapa? Dengan siapa kayaknya, coba lihat? Dengan Risna di Malebar ya. Alhamdulillah. Orang Malebar luar biasa. Betul, ya. Baik, terima kasih, ya. Muraqabah, muhasabah, dan mujahadah. Baik, terima kasih Trisno di Malebar ya. Kita juga mendapatkan satu buah voucher persembahan Mimo, mie bakso ceker dan jus yang bisa diambil di gedung DM Kebun Kopi Kota Cimahi. Pak Ustadz, nampaknya ini dia waktunya kita betah ya. untuk segera undur diri juga nih Pak Ustadz. Bisa beritahu nanti malam ya, habis maghrib ini, habis maghrib sampai isya, Anda bisa mengikuti kajian khusus tentang tuntunan kurban. Menurut sunnah Nabi SAW, ya, tapi kita siaran langsung di Masjid Jami Garuda. Anda bisa nonton di Facebook, alamatnya adalah Masjid Jami Garuda. Masjid Jami Garuda. Nanti malam, ya. Gitu. Mudah-mudahan sehat semua. Allah Azza wa Jalla terus memberikan kekuatan, meningkatkan keimanan, dan terus tonton ya. Simak terus media kita, TV DM dan Radio DM. Atas keperhatiannya kami aturkan terima kasih. Infak wakafnya alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran washolli alaihim, dan maafkan kesalahan khilafan kami. Kami undur diri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dialis, kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM. Terima kasih Anda yang menyimak melalui radio dan juga TV DM streaming. Terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Juga tidak lupa mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di hari ini. Insya Allah besok kembali program Dialis akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Kerabat kerja bertugas sore hari ini, Kang Yana juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Muttaqin. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sodako zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك الله